to Her World at Chat With, dan kali ini Iwet Ramadan akan ngobrol dengan pemeran utama dari Paranoia. Gue tuh kenapa ya, gue udah deh, let's admit, gue memang tua sekali. Enggak lah, weh. Kenapa? Dimulai dengan itu. Wah. Karena pertama gini, gue pernah interview Renata Muluk, ya, dan ternyata Renata itu adalah sahabat dari anaknya Dian Nitami. Lo ngerti gak sih, gue manggil Dian Nitami tuh Mbak. Terus Renata Muluk Nah, terus manggilnya Tante. koneksinya sama kita hari ini apa Koneksinya nih? adalah ketika ngomong Paranoia di kepala gue tuh adalah event clubbing, brand clubbing gitu, music clubbing di ibu kota gitu. Terus gue gini, bentar, nggak mungkin ini film bercerita tentang klub. Ajeb-ajeb tuh enggak gitu kan. Cuma yang gue dapat dari rilis, film ini adalah thriller. Film thriller pertama dari Riri Riza dan juga Mira Lesmana. Boleh diceritain dulu nggak? Ini kenapa jadi, maksud gue ceritanya apa sih sebenarnya Paranoia ini? Ceritanya film ini berkisah tentang Dina yang punya anak namanya Laura. Tuh kan, lu udah punya anak. You understand? Bongsor lagi. Sih, ngerti nggak lo? I tried so hard loh. Itu beneran ya, untuk memerankan Dina itu, gue naikin berat badan, gue tidak melakukan perawatan apapun karena untuk menjadi ibu. Oke. Karena anak gue gede banget. Gede bongsor. Lu umur berapa di film ini? She's supposed to be 17 lah. 17. Oke. Lanjut. Dina yang sudah punya anak. Ya kan? Punya anak, mereka, terutama Dina ya, Dina memiliki ketakutan yang luar biasa karena merasa dikejar-kejar sama suaminya. Oke. Gitu, dan harus berpindah-pindah kota. Oke. Gitu, dan ini juga settingnya di masa pandemi awal-awal. Oke. Jadi memang suasananya, ya backgroundnya suasana pandemi dengan seorang perempuan yang sangat paranoid. Oke. Dina ini kemudian dikelilingi oleh tokoh siapa aja? Dina sebenarnya ya karena kembali lagi ya, produksi film ini kan it's a bubble production. Jadi film ini tuh dibuat memang membuat relevan sekali dengan situasi yang kita lagi tegang sekali, tidak bisa berkarya, tapi akhirnya ternyata Mbak Mira dan Mas Riri create a story yang kita tetap bisa berkarya di tengah masa pandemi. Jadi pemainnya hanya 4 orang. Utamanya 4 orang. Utamanya. Selebihnya ya ada Lukman Sardi, ada Caitlin North Lewis sebagai anak Nirina, terus ada Nico gitu. Terus ya kita berkutat ceritanya tentang si Dina, Laura, Dion, dan Raka. Ya gitu. Oke. Yang ngejar-ngejar nih ceritanya Lukman Sardinya gitu. Ya. Yes. Oke. Raka di situ. Nah, Raka muncul di tengah-tengah film Sebagai memperumit situasi. Justru. Iya. Kebiasaannya kan. Apakah dia menolong? Apakah dia bikin dia rumit? Harus ditonton. Itu Bikin rumit dia. lah. Oke, cuma yang menarik adalah gini tadi. Kalau dibilang bahwa film ini dibuat sama Mbak Mira sama Mas Riri gitu ya di tengah masa pandemi. Terus kemudian juga dengan judul Paranoia, kelihatannya kayak memang ada sedikit perasaan yang mau dicoba diterjemahkan lewat film ini mengenai keadaan kita pada saat pandemi. Benar nggak sih kayak gitu? Yang saya tahu ya, film ini tuh ditulis mungkin 2 bulan setelah pandemi awal-awal. Jadi sekitar bulan Juni tahun 2020. Dan memang ceritanya disesuaikan supaya bisa syuting dengan lokasi yang terbatas karena kayaknya Mbak Mira sama Mas Riri udah mikir nih pandeminya bakal panjang nih. Jadi untuk amannya kita harus lokasinya sedikit, pemainnya juga sedikit. Bisa create bubble untuk kenyamanan dan keamanan kita semua gitu. Dan itu kita syutingnya di bulan Oktober. Jadi pasti saya rasa memang ada apa ya, ada penyaluran tentang ketakutan. Iya. Cuma yang menarik gini ya, kalau tadi kan disebut bahwa dalam bubble artinya kan harusnya merasa nyaman. Karena I'm very sure zaman sekarang kalau bikin produksi apa-apa antigen dulu, PCR dulu supaya kita merasa nyaman. Ini Mas Riri sama Mbak Mira benar-benar dibikin bubble bener di mana semuanya dijaga dengan lingkungan yang sangat kecil, which itu nyaman. Sementara film yang dibikin thriller itu kan kontradiktif ya.
Bener nggak sih? Bener, Gimana? tapi Gimana? gini, bikin film apapun, itu udah repot. Betul. Udah horor lah, udah teror lah gitu Iya, ya. iya. Waktu apa segala macam. Iya. Jadi ya memang suasana syuting harus dibuat nyaman. Oke. Kita sih nyaman ya Nyaman waktu itu ya, banget. walaupun harus menghadirkan cerita yang thriller, yang tegang. Justru itu sebenarnya jadi cobaannya buat kita loh. Kita tuh dibikin nyaman banget. Satu villa berdua kamar yang ya me with Caitlyn, Rame-rame gitu. dia sama Lukman, terus Iya. gitu malam selesai syuting kita makan malam dulu, abis itu nonton film bareng gitu. Iya. And meanwhile karakter kita tuh bertolak belakang Itu yang gue pengen tahu, gimana caranya nge-build ketika dari nyaman itu sementara mesti berakting dengan kondisi harus ngerasa ketakutan. Iya, iya. Iya kan? Terus Niko datang dengan segala macam problem, Raka ini problem bikin konflik segala macam, itu kan kayak ibaratnya gini loh, ketika masuk set langsung berubah mindset. Iya. Itu gimana caranya? Nggak mudah menurut aku. Wah, kalau buat Nirina sih memang untungnya ya, maksudnya this is why I like akhirnya bergandengan tangan sama Mas Riri, Mbak Mira gitu. This is my first time kan sama Miles. Ini kan udah anak masnya ya. Enggak lah. Tapi intinya I understand why he's very comfortable berada di Miles Production atau Miles Film gitu. Karena di situ tuh bener-bener kan Nirina itu kan orangnya as a person nggak punya takut, Iya. nggak punya parno terhadap apapun. I'm very ya udah I'm very secure with myself gitu loh. Sementara karakter si Dina itu insecure, very depressing, paranoid gitu. Jadi untungnya makanya dia bilang di sini ada Mbak Mira, ada Mas Riri. Mbak Mira ngasih point of view dari perempuannya, Mas Riri dari segi ceritanya gitu. So I always tektokan gitu kayak Mas ini kayak gini nggak, Mbak ini kayak gini nggak. Jadi kayak ada feedback dari mereka gitu. It helps a lot gitu. Iya, Jadi iya. ditambah lagi sama dia yang dia kan mut-mutan ya orangnya ya. Aduh. Suatu saat yang Kalau lagi begitu gue lagi siapin for the scene. jadi kan terus ditambah lagi gue yang lagi oke gue harus menyesuaikan gitu. Jadi, Ini bisa jadi satu episode sendiri nih cerita soal itu. Oke, terus lanjutin lagi. Ya, tapi Ntar ada itu. bagian lo untuk meng-counter itu. The floor is yours. Terus lanjutin dulu Iya, tapi ya untungnya balik lagi akhirnya baru ngerti kenapa Mbak Mira kan selalu juga bilang kan sama Mas Riri gitu. Ya kita tuh dalam proses pembuatan ini tuh katanya itu sudah membayangkan. Jadi pas lagi ditulis tuh udah ngebayangin, oh ini yang main siapa? Oh ini yang main siapa? Karena Nirina sendiri juga sebelumnya kan pernah casting untuk film sebelum-sebelumnya gitu dan memang Miles Film tuh benar-benar ketat dengan dan dalam arti kayak misalnya ini belum cocok. Ya udah enggak. Jadi not just because lo siapa terus akhirnya diambil dipakai karena itu enggak gitu. Jadi kalau cocok nggak cocoknya gitu. Nah, kalau yang kali ini benar-benar pas penulisan juga katanya udah benar-benar kebayang. Dipikirin bener. Iya gitu. Oh ini Niko. Oh ini Lukman. Oh ini Nirina. Nah, waktu itu memang anakku yang waktu itu masih dipikirin siapa sampai akhirnya ketemu Caitlyn ini. Oke. And she's beautiful. Oke. Raka boleh ceritain nggak? Kayak apa karakternya sampai tadi maksudnya gini ya, ketemu perempuan depresif, paranoid segala macam. And how about Raka? Raka tuh kayak apa karakternya? Raka juga punya problem sendiri sih sebenarnya dan itu juga mempersulit situasi. Jadi memang dia di saat yang bersama ya itu jadi misterinya lah. Dia punya Di film ini. cerita Maksudnya, sendiri. dia punya cerita sendiri tapi juga Secara garis besar kali. complicate the situation. Akhirnya Dia- jadi complicate. Jadi sebenarnya dramatisasinya ini ada di Raka sebenarnya. Dan tetap The whole si Dina film. sih, the whole film sih itu Iya. karena filmnya cukup tegang ya, menegangkan ya. Ada ini nggak sih kok kayak tantangan tersendiri gitu. Tadi Nah kan udah sempat cerita nih, dia orang yang sangat fearless, very optimist gitu ya, very cheerful, tiba-tiba cereng, mesti depresif dan sebagainya gitu. Kalau dari lo sendiri, apalagi nih, I think it's your first Indonesian thriller movie, Iya. iya kan? Ada tantangan yang ini kayak agak susah nih yang ini nih. Tantangannya nggak boleh cukur kumis. Tantangannya Beliin, apa ya? Tantangannya mungkin dengan space yang terbatas ya, dengan waktu yang juga, waktunya sih lumayan ya, cuman space-nya kan terbatas ya untuk create sebuah pengadeganan yang menarik, yang flow-nya enak dengan minimum itu mungkin itu tantangannya di situ ya. Karena kita nggak punya nggak ada
adegan yang Koreografi. ada koreografi, fighting juga, dan Oh, maksudnya ada. ya maksudnya dalam mengeksplorasi karakter tuh nggak punya ruang yang cukup luas gitu, ruangnya tuh sempit, Itu susah kan? Ya. sulit. Susah banget gitu. Oke, kalau Nak untuk bisa ndalemin perempuan yang tiba-tiba depresif itu gimana ceritanya? Sebenarnya the situation itself it's already depressing where kita tuh kan di bubble production ini benar-benar masing-masing kita diambil dari zona nyaman kita, pluk ditaruh di satu villa, radius kerja kita cuma 12 km gitu kan dari lokasi dari tempat kita istirahat ke lokasi syuting gitu kan. Itu aja sebenarnya emang udah terus nggak bisa dipisah dari keluarga selama sebulan. I cannot see my kids for 1 month. My husband mereka juga nggak boleh visit gitu. Jadi kayak lumayan sih. Tapi kembali lagi untung yang main di dalam situ juga menyenangkan, membuka diri, very open, dan even Mas Riri dan Mbak Mira juga gitu kan. Jadi ya akhirnya kayak keluar masuk karakternya tuh kayak mulai kegambar lah dengan paranoia terhadap situasi yang sekarang kita memang jalankan. Gila, bulan Oktober itu lagi kita tuh lagi nggak jelas gitu. Ini lama nggak sih? Nggak nih, kayak begitu kita optimis, diterjang lagi dengan berita bahwa kita kasusnya naik lagi. Oh my god gitu. Sampai akhirnya ini aja kita setelah sekian lama akhirnya di calling syuting tuh udah yang oh my god kita syuting. Ya maksudnya nggak nyangka lah dalam situasi pandemi gini bisa berkarya, bisa syuting. Ada yang dibawa nggak sih kok? Karena gue pernah ngobrol sama Niko gitu ya waktu itu. I think it's awal-awal pandemi ya itu ya, atau setelah gelombang kedua. Setelah gelombang kedua kayaknya. Ya. Ngomongin soal gimana cemasnya kita dengan pandemi, gimana kita ngelihat keadaan yang nggak pernah jelas, tiba-tiba teman bertumbangan semua. Itu ada yang lo bawa juga nggak sih kok ke dalam feeling-feeling itu dibawa ke dalam film ini? Pasti ya, karena pasti pandemi ini mengubah sedikit banyaknya persepsi kita tentang banyak hal ya, termasuk tentang ketakutan itu sendiri, how to overcome trauma dan lain-lain gitu. Pasti kebawa sih secara otomatis, dan walaupun mungkin impact-nya tidak, pasti lebih banyak orang yang merasakan kerugiannya ya, mungkin karena banyak hal lah gitu, kehilangan pekerjaan, keluarga dan lain-lain. Pasti ada. Dan membawa sesuatu kok ke film ini. Ya. Kalau personally di luar dari film ini, apa impact yang paling besar kerasa di Nicholas Saputra sekarang dengan pandemi kemarin dan mungkin mengubah Nicholas Saputra? Dan Nirina boleh siapkan jawabannya setelah ini. Saya tidak diberikan waktu, baik. Habiskan. Apa yang berubah kok? Banyak sih ya. Dulu kan kayak 3 tahun sebelum pandemi itu kayak dunia tuh kayak kita dikejar-kejar dunia gitu. Ya. Banyak banget pekerja, sibuk sekali, urusan banyak sekali gitu, dan tiba-tiba berhenti. Nah di berhenti itulah sebenarnya tuh kita akhirnya saya lebih berkenalan dengan diri saya sendiri akhirnya. Berkenalan lagi dengan teman-teman saya yang real friends. Real yang family, gak banyak juga sebenarnya. Yang ternyata nggak terlalu banyak. Karena disitulah sebenarnya kan waktu kita refleksi, kita tahu, dan orang juga berperilaku agak berbeda ketika pandemi gitu. Dan disitulah sebenarnya menemukan kayak ini ternyata the real friends nih. This is not friends, this is friends gitu. Jadi personal experience yang lebih kontemplatif jadinya. Karena waktunya banyak buat kita tadinya kan we're giving it all to people, to the work, untuk hal-hal yang di luar dari diri kita gitu. Tapi sekarang, di rumah, in my own space, I have control only on this scale. Dan ternyata, gue pikir waktu itu, kontrol gue cuma di rumah, ternyata enggak, kontrolnya lebih besar gitu. We can choose what's next in our life gitu. Kalau Nak? Udah diambil ya sama dia. Diulang juga nggak apa-apa kok. Seriously, tapi memang itu benar, karena kan gini ya, kita sometimes didn't realize hari-hari kita tuh udah sibuk segala macam, pertemanan itu sih yang benar-benar garis bawahin. Sometimes we don't know, kayak selama ini kan kayak udahlah kalau misalnya ada orang-orang ada masalah, ada ribet-ribet dikit ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi begitu pas kita lagi masa pandemi ini kan keluar nih masing-masing dengan sifatnya masing-masing, yang nggak mau, let's just say nggak mau PCR lah, nggak mau vaksin lah, nggak mau atau misalnya ada yang kabur-kaburan lah gitu, kayak gitu. So, jadi kayak kita bisa ngelihat banyak sekali karakter-karakter asli orang-orang justru keluar di saat pandemi. Exactly. And
the most important things right now adalah ya udah pas lagi dikasih pause itu, kalau Anda nyebutnya selalu kita tuh lagi ada di momen pause ya. Nah di momen pause itu tadinya ya 2020 tuh 2020 apa 2021 ya, pokoknya 2020. Tadinya I thought that 1 year itu akan terlewati dengan sangat cepatnya karena waktu itu Nirina udah ada 3 film dan 2 web series. Jadi waktu itu udah kayak 2 bulan buat ini, 2 bulan buat ini, boleh ini back to back gitu. So I did, udahlah gitu. Tiba-tiba bam semuanya cut out kan. Cancel semua. Pending, cancel, whatever gitu sampai akhirnya ya maybe kalau dibilangin depressive, of course siapa sih yang enggak gitu. Tapi terus kembali lagi pas balik di rumah gitu, oh iya nikmatin segala ujung di dalam rumah gitu. Wah ada tanaman, jadi menggilai tanaman. Tiba-tiba gitu kan. live jualan Live tanaman. We gotta do what we gotta do. That's going to be my next question. Semua orang tiba-tiba melakukan hal dalam hidup ini jadi berubah kan. Nah tiba-tiba live jualan tanaman gitu ya. We need to adapt. Tiba-tiba ngerti banget soal tanaman. Kalau Niko apa? Yang tiba-tiba berubah aja. Ya, I saw you doing sepedahan and doing live Instagram. Oh ya. Itu juga. I mean like Niko kalau soal gitu. tanaman dari dulu tuh emang gue suka I know. koleksi. You have animals and plants, right? Iya, dan di kantor itu dulu gue sering diketawain orang. Karena di suka kantor. bertanam. Karena suka nyiram tanaman sore-sore. Banyaklah saksi-saksi di sini. So, ini produser apa tukang tanaman sih? Setiap sore nyiramin tanaman gitu. Terus sekarang semua orang melakukan tanaman gitu. Gue udah duluan. It's therapeutic. It's healing you. Okay, so it's not new for you. It's not new at all gitu. But cycling is. Cycling baru karena ya waktu itu kan terpaksa ya karena nggak berani ke gym, nggak berani kolam renang karena nggak berani boxing dulu kan selalu Muay Thai gitu. Sekarang cari olahraga yang bisa ya 2-3 orang jadilah. Dan sepeda akhirnya. Oke. Gitu. Ada lagi nggak yang juga sangat baru yang kayak gue nggak mungkin sih ini karena banyak banget orang yang jumping ke sesuatu yang di luar dari comfort zone mereka. I mean like banyak banget kan how we do things after the pandemic, not after the pandemic, masih pandemic sekarang kan. Semua di reset gitu. Di reset, di review ulang sebenarnya kita cari apa sih ya gitu ya di dunia ini. Asli. Ada yang baru nggak kalau dari Niko? Enggak, sebenarnya pandemi ini juga bukan sesuatu perubahan besar dalam arti. Maksudnya I'm an introvert guy. Ya. Jadi banget. I'm We okay. all know. I'm okay. Actually nggak ada harus di keramaian. Apa orang kan ada yang ekstrovert mengambil, maksudnya dia bersemangat dan betul-betul mendapatkan energi ketika di ruang yang ramai kan. Kalau saya kebalikan, gue harus menyendiri emang. Jadi di sisi itunya nggak terlalu shock sebenarnya. Cuman karena lebih ke plan aja sih yang 2020 seperti yang lah bilang tadi 2020 tuh siap dengan kayak this is going to be a tough year karena bakal full kerjaan. Terus tiba-tiba nggak ada. Ya harus cancel. Shifting. Tapi sebenarnya secara pribadi menghadapi situasi harus lebih sering di rumah dan He's okay. He's finally enjoying his house. I know. Kayak gini. Finally, I can be myself gitu. Cuma tadi menarik loh. Nggak banyak orang bisa menghadapi pending, cancel. I mean like me, myself gitu ya kalau boleh cerita. I'm in a business side gitu. Dan hubungannya sama iklan, sama billing. Ketika pandemi sampai kan langsung kayak setiap hari tuh kabar ini di cancel. Terus ngelihat hitungan tuh, ini kok hitungannya turun terus gitu kan. Itu butuh mental kuat. Betul. Itu kalian ngalamin itu juga nggak sih waktu tadi cerita gitu kan? Oh udah ada ketahuan 2 film, berapa web series tiba-tiba pending ya cancel ya ini. Rasanya kayak apa Ya akhirnya sih kayaknya kita awalnya dulu kayak stres nggak sih? Awalnya aduh loh gitu. Gak tahu ya. Justru kaget sama diri sendiri karena I'm a very extrovert person, right? I'm used to socializing, I'm used to hanging out, ngumpul apa segala macam. You're very bubbly. Pokoknya harus gitu. Tiba-tiba pop. Oh nggak ada. Oke. Apa nih gitu kan? Terus kerjaan juga cancel pending. Apa ya gitu. Apparently ternyata enggak, jadi malah memfokuskan ke ya udah yang kita punya sekarang hanya seruangan ini, ya udah ini aja nih maksimalin gitu. That's why akhirnya setiap pojok rumah tuh nikmatin banget karena kan usually
kita kan orang di luar rumah ya, yang bener-bener pengen punya rumah bagus tapi nggak pernah nikmatin gitu kan. No, this time sampai ke tempat tidur kayak oh ternyata enak banget ya gitu. Terus kayak oh pojok rumah gue tuh ada ini. That's why akhirnya fokus ke tanaman Nirina, terus beralih ke masak-masak gitu. And then have time. I'm a working mom. Justru Nah tuh paling jarang punya quality time with my kids gitu kan. Akhirnya jadi bisa punya sekarang. Ini jadi punya banget dan jadi punya. Ya udah kayaknya Narasa tuh in the end yang Nah bilang tadi itu adalah how you adapt gitu loh. Karena maybe anak diplomat gitu yang setiap 3 tahun 4 tahun tuh benar-benar pindah lagi, ketemu lagi orang baru. Hello, I'm Nirina and I'm from Indonesia. Nice to meet you all gitu kan. Nah itu jadi kepake gitu di sini. Jadi kayak ya udah kerjaan gak ada adaptif. Jadi akhirnya malah menyimpulkan orang-orang yang bisa survive adalah orang-orang yang bisa adapt gitu loh. Karena pintar pun kadang-kadang juga bisa terkalahkan dengan orang yang bisa beradaptasi karena beradaptasi bisa menempatkan diri. Ada orang yang tinggi kita bisa merendahkan diri. Ada orang yang sama ya kita bisa selevel. Ada yang itu tapi kita bisa setara gitu. Kalau lo? Sama, adaptasi kuncinya. Adaptasi ya, tapi rasa itu tuh seperti apa tuh ketika melihat kabar-kabar yang tidak pasti? Yang pertama-tama sih sebenarnya lebih karena ada beberapa pekerjaan yang melibatkan banyak sekali orang. Itu yang menjadi beban sebenarnya karena kita harus mengumumkan bahwa proyek ini di cancel. Jadi nggak cuma gue yang dapat cancellation, I have a production, two productions yang harusnya running kan. Ya itu sih lebih sedih karena harus mengabarkan ini ke orang-orang yang dan ini melibatkan banyak orang. Itu juga jadi sebuah beban ya awal-awalnya. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain sih sebenarnya yang terkait sama diri sendiri nggak terlalu kepikiran gimana gitu karena udah ikhlas ya. Waktu itu kebetulan akhirnya fokus ke beberapa hal aja. Waktu itu sempat pindah ke Tangkahan 2 bulan, bercocok tanam. Pindah gitu, bercocok tanam. Lu masih utang sama gue lo Varigata. Varigata ada. Oh wow. Ditagih di sini. Gak apa-apa kan jadi ada saksi. Aduh. So sempat pindah ke sempat 2 bulan setengah lah gitu. Jadi punya waktu juga sebenarnya untuk diri sendiri dan memang dari dulu tuh pengen bercocok tanam. Maksudnya pengen bener-bener agak intens lah konsen sampai panen segala macam. Terus di Bali juga lama, sesuatu yang gue jarang banget, gue suka banget sama Bali, tapi selama ini tuh mungkin karena ramai, terus macet dulu ya, sekarang sepi gitu, bisa pergi ke tempat-tempat yang tadinya ramai sekali, terus jadi bisa menikmati gitu. Jadi ya gue coba selalu untuk mencari sesuatu hal yang gue bisa manfaatin di situasi seperti ini. Jadi artinya nih, sebelum kita balik lagi ke film ya, memang menghadapi pandemi ini rasanya nomor 1 adaptif itu sangat penting sekali. Kemampuan beradaptasi itu adalah satu hal yang sepertinya harus dimiliki sama semua orang. Ini di samping dengan perekonomian, maksudnya lain di luar dengan nih, di luar nggak ada urusannya sebenarnya. Nggak ada urusannya, karena kadang-kadang suka ngerasa kayak orang-orang gitu ya bilang kan suka nanya, lo kok bisa sih gini-gini. You know what, masa pandemi itu malah kayak ngisi hari-hari kayak bener-bener I put on makeup every day. Tetap ya. I put on lipstick, I put on blush on, I put on eyeliner gitu. Terus sampai temen-temen gue, lu ngapain sih gitu. Satu, I like looking good. And I like looking at good things too. And of course if I like look good things ya Pak, gue juga pengen orang-orang di rumah menikmati itu gitu kan. So I gave it to my family. Dan second of all, mengenai ekonomi, semua orang ketimpa kok. Pasti. Semua, even kita yang orang-orang suka ngerasa ya lu sih artis, pasti duitnya banyak apa segala macam. Nggak gitu bro. Nggak gitu juga gitu. I'm saying ya, memang kalau lagi ada proyek kita lagi, seniman tuh kan gitu. Kalau lagi ada proyek kita ada, kalau lagi nggak ada ya bener-beneran nggak ada gitu. Now in this moment kita tuh sama-sama lagi nggak ada. Cuman akhirnya karena kita beradaptasi dengan apa yang kita punya sekarang ini, ya udah, ya ada 10.000 ya 10.000. Toh sekarang juga ketolong karena anak-anak nggak perlu ke mall gitu kan. Jadi kayak betul. Makanan nggak bisa terlalu beli di luar, kita masak sendiri gitu. That's part of the adaptive itself gitu kan. Sama satu lagi adalah selalu melihat hal positif dari hal-hal yang sangat berat dan sangat negatif sebenarnya. Karena itu juga tadi yang Niko bilang kan,
jadi bisa enjoying Bali, tempat-tempat yang tadinya mungkin nggak mungkin didatengin sama Niko, tiba-tiba sekarang I can go here. Ternyata oke tempat ini, ternyata seperti ini rasanya dan sebagainya gitu. Nah sekarang balik lagi soal film paranoia lagi. Yap. Film thriller itu kan memang selalu yang bukan ketakutan tapi sense of tertekan, sense of kayak kita terancam. Ya ujungnya takut jadinya. Tapi tuh sense bukan yang kayak takut hantu gitu ya, selalu tutup mata nggak gitu. Tapi you're ini kan deep gitu kayak tegang. Nah, mungkin lebih ke tegang, lebih ke seru sih karena kan gue nggak pernah setuju bilang seru. Kalau kita sih suka Itu suka adrenalin. seru gitu. adrenalin. Seru tuh naik halilintar tuh seru. Iya kayak gitu rasanya. Kayak Ada mualnya juga. Ada mualnya, terus ada sebenarnya ada lucunya juga. Sebuah film yang tetap maksudnya bisa menghibur gitu ya dengan ketegangan itu tuh tetap konteksnya adalah entertaining you with the thrill gitu. Ibaratnya gini ya, Mas Riri sama Mbak Mira tuh kan selalu ketika bikin film tuh grafiknya benar-benar diatur dan dijaga sama dia. Kita dibikin santai, tuh dinaikin, dibikin sedih, dibikin ketawa, ditegangin, bisa kayak begitu rasanya kurang lebih. Walaupun thriller tetap miles. Tetap miles, tetap ada kekeluargaannya. Tetap it's about family, ada Warmnya warmnya ada sedikit dramanya, of course, romance-nya, setnya. Yes. Cuman mungkin 70%-nya si ketegangan itu yang ditunjukkan. Iya. Oke. Ini kayak gini nih, suka gitu sih. Biar penasaran lah. Ngasihnya segini-segini aja gitu. Tapi ini akan membuat kita akhirnya jadi kepingin untuk nonton. Selain juga kita pengen lihat nih. Nirina kan dapat penghargaan untuk nominasi kategori pemeran utama wanita terbaik. Yes. Dan ini terlepas dari 3 nominasi lainnya di FFI 2021. Salah satunya lagi adalah kategori untuk film panjang terbaik. Sutradara sama Sound. Ya, sound. Karena memang dirilis yang gue baca juga begitu. Memang didesain soundnya sangat luar biasa sekali dan sepertinya memang ini juga yang kemudian membuat kita semakin punya alasan yang sangat dalam untuk kembali ke bioskop dan menyaksikan film ini. Karena tidak hanya untuk kita menyaksikan Nirina dan juga Nicholas Saputra, tapi juga kita ikut nanti bisa membangun kembali industri perfilman di Indonesia. Apalagi kira-kira yang bisa disaksikan sama teman-teman di film Paranoia ini? Tadi kan feelingnya udah tuh diceritain kan, grafiknya naik turun, soundnya bagus. Ada pendatang baru, Caitlin North Lewis, ini film ketiganya dia. Performance-nya luar biasa, sangat sangat bisa memberikan sesuatu yang baru. Di antara kita yang sangat udah menyegarkan. Sering-sering bosenin ini pasti. Udah bolak-balik ini. Dan mungkin setnya walaupun terbatas tapi kita tetap bisa ngelihat sesuatu yang asik lah di setnya. Itu kan juga salah satu yang ditawarkan sama Mbak Mira dan Mas Riri ya, selalu bisa menemukan tempat-tempat baru yang kemudian orang jadi, hah itu di mana sih? Gue pingin ke sana. Can you tell us about that place also? We cannot ya. Damn it. We cannot ya Mike ya. Tapi akan merasakan sendiri kok dengannya apa yang dilihat pasti udah langsung tahu. Gitu. Oke. Nah, yang kemudian aku pingin tanya adalah mengenai industri perfilman di Indonesia, gitu ya. Kemarin kan sempat terhempas sekali dengan pandemi ini, mulai dari hulu ke hilir tuh kena semua. Produksinya nggak jalan, kemudian film tidak bisa masuk ke bioskop nggak dibuka, itu abis-abisan tuh. Dan I heard it's really sad. It is. Iya kan? How you guys see the future, atau are we going back there gitu? Of course you can now, dengan safety yang tentu saja And I heard katanya lebih aman di bioskop sebenarnya dibandingkan di restoran karena kita nggak akan lepas masker. Jadi distance-nya juga diatur, capacity-nya juga masih, correct me if I'm wrong, 70%. Jadi lebih berjarak. Tetap ada jarak ya? Tetap ada jarak, semua pakai masker. Konon lebih aman dibandingkan kita makan di sebuah restoran yang ketutup dan harus buka masker. Jadi sekarang dengan mungkin rate-nya lagi turun ya, kita bisa saling tetap menjaga dan juga
kita bisa support film Indonesia dan juga senang-senang nonton di bioskop udah lama men. Betul. Kangen banget nggak sih Iya, dengan iya. nuansa suara dan Ini ya sih sound systemnya sound systemnya nggak ada yang gantiin. Ya, apalagi ini kita juga bener-bener Mbak Mira, Mas Riri tuh bener-bener nunggu banget. Maksudnya kita kan udah setahun nih kan, sampai akhirnya kayak kita juga nanya nih gimana nih Mbak, kita Kapan nih akhirnya keluarnya? kemana nih keluarnya di mana nih gitu. Sampai akhirnya momennya it's now dan ternyata memang bioskop. Dan harus ditonton di bioskop film ini. Yes. Kalian kasih bocoran dong sebagai orang dalam insan perfilman Indonesia. How's the industry? Sudah mulai, karena maksudnya gini. Syuting udah mulai. Syuting udah mulai ya. Syuting udah Paranoia mulai. kan udah jadi nih. Ya. Terus coming soon pasti akan ada banyak sekali agenda-agenda perfilman lainnya kan. Kita merupakan film kedua ya. Ini kita Paranoia ini film kedua di bioskop. Nah, abis Film dari Indonesia kedua. film Indonesia, sorry. Kedua ketiga? Kedua. Ya, kita tuh Paranoia ini merupakan film Indonesia kedua di bioskop kan. Tapi kemarin juga udah dengar bahwa setelah ini juga ada lagi dan kembali lagi ini semua juga akan bangkit lagi atas kepercayaan para penonton Indonesia juga gitu. Karena kan kita juga menyuguhkan ini untuk para penonton Indonesia dan seperti yang sudah dikatakan bahwa protokol kesehatannya juga tetap dijalankan. Terus mereka juga pokoknya sudah mensterilisasi, udah menjaga sedemikian mungkin, bahkan pernah dengar bahwa keberadaan bioskop di Indonesia tuh jauh lebih terjaga dibanding di mana-mana gitu loh. One of them ya gitu. Jadi bolehlah dipercayain kembali dan ini salah satu untuk pemulihan ekonomi kita juga semua gitu, termasuk kalau kamu pengen film Indonesia banyak dan pulih kembali, this is how we do it. Kamu menjadi pahlawan, ini adalah saatnya. Keren banget ini. Saatnya. Dari lo gimana kira-kira? Ya, itu dia ya, film itu kan nggak bisa cepat ya. Kita harus produksinya kan lama sekali kan. Persiapan lama. Jadi memang untuk membuat satu film itu prosesnya sangat panjang. Jadi tapi kenapa sekarang udah mulai banyak produksi juga, udah mulai berani produksi karena kita udah lebih tahu tentang virus ini, kita lebih protected, banyak yang vaksin, dan kita punya sistem tes juga gitu ya. Jadi udah mulai banyak film dan emang harus nabung untuk walaupun kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi of course kita butuh film gitu ke depannya. Terakhir nih, untuk bisa mengajak teman-teman kembali ke bioskop dan nonton film Paranoia ya, produksi dari Mira Lesmana dan juga disutradari oleh Mas Riri Riza. You know me, gue tuh kalau di bioskop berisik banget. Gue harap cuma di bioskop aja. Lo bayangin AADC 2 aja tuh gue berisik banget gitu. Jadi kalau gue sampai nonton film ini, apakah akan momennya juga berisik sekali? Karena lo akan berisik sih. Baik. Akan berisik atau tidak sebenarnya tergantung. Oke, you know him better. Oke. Kalau soalnya nggak sempet berisik. Kalau bener-bener yang kita main di filmnya. Tapi kan gue aja main, tapi gue nggak sempet gitu loh berisik. Oh iya? Pasti berisik. Berisik. Ya? Oke, baik. Berisik. Jadi kalau nonton jangan sama Iwet. Pilih temen nonton yang Oke, jadi tonton film Indonesia, kembali ke bioskop, tapi pilih teman yang bijak. Thank you banget Niko, thank you banget Nah. Sukses untuk Paranoia. Salam buat Mas Riri sama Mbak Mira ya. Bye.